Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ular Indonesia. Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Weni Talita Zahra. Saya biasanya dipanggil Weni. Saya merupakan salah satu Maskal Siox Indonesia, sekaligus peserta kelas ular Indonesia Siox 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat topik berjudul Snake Awareness kepada pekerja sawit di Kalimantan. Nah, pekerja sawit ini merupakan salah satu profesi yang sangat berkaitan dengan ular. Kesadaran ular bagi para pekerja sawit di Kalimantan itu sangat penting, mengingat lingkungan kerja para pekerja yang sering menjadi sarang atau tempat tinggal berbagai ular yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, yuk kenalin dulu apa itu Siox. Siox merupakan lembaga swadaya masyarakat yang saat ini telah terbentuk yayasan dengan nama Yayasan Siox Ular Indonesia. Siox sendiri mempunyai misi menjadi lembaga yang mapan dan mandiri di bidang studi ular dengan jalan mengubah paradigma masyarakat tentang ular, sehingga ular dapat terhindar dari ancaman kepunahan akibat ulah manusia. Siox pun memiliki berbagai program kegiatan, salah satunya ialah kelas ular Indonesia Siox yang saat ini sedang dilaksanakan. Siox mempelajari ular dari sisi ilmu pengetahuan ilmiah. Berdasarkan pengetahuan tersebut, Siox bersama para maskal mencoba membantu memberikan informasi yang benar, serta mengedukasi seputar ular yang jarang diketahui masyarakat Indonesia. Namun perlu diingat, maskal Siox bukanlah pawang ular. Kami lebih senang disebut sebagai snake handler. Nah, memberikan informasi yang benar yang dimaksud, salah satunya meluruskan mitos dan fakta tentang ular. Seiring perkembangan zaman, banyak pula mitos tentang ular yang berkembang di kalangan masyarakat. Dan sangat disayangkan, banyak masyarakat Indonesia yang salah paham hingga percaya dengan mitos-mitos tersebut. Saya harap dengan adanya video presentasi ini dapat membantu meluruskan mitos-mitos yang beredar, sekaligus menyebarkan informasi lainnya tentang penanganan pertama pada gigitan ular. Ular takut dengan garam. Semua ular dapat membunuh dengan sekali gigitan dan akan selalu menyerang manusia. Ular dapat menyerap darah manusia dan ular dapat hidup selamanya. Ya, semua yang saya sebutkan itu mitos. Masyarakat serta para pekerja sawit pun masih banyak yang mempercayainya. Mari kita luruskan semua mitos tersebut satu persatu. 1. Ular takut dengan garam. Nyatanya, ular tidak takut dengan garam. Banyak orang beranggapan bahwa ular takut dengan garam karena dapat menyebabkan kulit ular iritasi, membuat ular tidak nyaman, hingga dapat merusak saraf pada ular. Hal tersebut tidaklah benar. Garam tidak memiliki efek yang signifikan terhadap ular. Ular memiliki sisik yang keras yang membuat garam tidak akan terserap ke kulit ular itu sendiri. Justru, ular menghindari hewan berkuku tajam, misalnya kucing dan anjing. Ular juga menghindari bebauan yang menyengat serta panas yang berlebihan. Jadi, jangan mencoba menaburkan garam demi menghindari ular ya. 2. Semua ular dapat membunuh dengan sekali gigitan dan akan selalu menyerang manusia. Ini adalah salah satu mitos yang sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Mitos ini pun juga didasari dengan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa semua jenis ular itu berbahaya. Ini merupakan pernyataan yang salah. Nyatanya, tidak semua ular itu berbahaya. Tidak semua ular dapat membunuh dalam satu kali gigitan. Sekalipun ular tersebut memiliki bisa ular dibagi menjadi 3 kategori. Bisa rendah, bisa menengah, dan bisa tinggi. Hanya bisa tinggi yang dapat membunuh dalam sekali gigitan. Namun, tentu saja hal itu dapat dicegah dengan penanganan yang benar. Ular juga tidak selalu menyerang manusia. Ular cenderung akan menyerang saat dirinya sedang disakiti atau sakit, bunting dan birahi, dan karakternya yang agresif. 3. Ular dapat menyerap darah manusia. Tidak, ular tidak dapat menyerap darah manusia. Ular tidak memiliki kemampuan untuk menyerap darah manusia. Sekalipun ular tersebut adalah ular berbisa, saat ular berbisa menggigit manusia, ia tidak menyerap darah manusia, melainkan menyuntikkan racunnya ke manusia tersebut. 4. Ular dapat hidup selamanya. Ini jelas merupakan pernyataan yang sangat amat salah. Ular juga merupakan makhluk hidup. Tentu ular dapat mati.
banyak faktor yang dapat menyebabkan kematian bagi ular. Di antaranya penyakit, cuaca ekstrim, kekurangan makanan, dan cedera. Namun perlu diingat, dikarenakan ular tidak abadi, bukan berarti kita boleh membunuh ular. Sekarang, mari kita bahas tentang P3GU atau pertolongan pertama pada gigitan ular. Tentu pengetahuan tentang pertolongan pertama pada gigitan ular harus diketahui oleh masyarakat, terutama para pekerja sawit yang lingkungan kerjanya sangat rentan menjadi tempat tinggal bagi berbagai ular. Kebanyakan orang melakukan tindakan berlebihan saat tergigit ular. Hal itu malah berakibat fatal. Penanganan pertama pada gigitan ular harus dilakukan secara cepat dan tepat oleh korban atau orang lain yang ada di sekitar kejadian. Harus dilakukan dengan cepat dan tepat agar dapat mengurangi angka kesakitan serta angka kematian pada korban. Penanganan pertama yang harus dilakukan ialah upaya untuk memperlambat peredaran bisa ke seluruh tubuh. Penanganan gigitan ular tidak berbisa juga sama bahayanya jika tidak ditangani dengan benar. Biasanya, luka yang diakibatkan oleh ular tidak berbisa adalah luka terbuka. Mari kita bahas secara mendalam tentang P3GU ini. Pertama, penanganan pertama pada gigitan ular berbisa. Langkah pertama sebelum menangani korban, pastikan korban, penolong dan lingkungan sekitar telah aman. Upayakan juga untuk memperhatikan ciri-ciri ular yang menggigit korban. Karena hal ini sangat penting sebagai informasi kepada pihak medis untuk melakukan penanganan lebih lanjut nanti. Korban harus tenang, stabilkan jalan nafas korban. Imobilisasikan tubuh korban, terutama di bagian tubuh yang terkena gigitan. Pentingnya untuk tidak panik ialah agar korban dapat mengurangi gerakan serta membantu penolong memudahkan penanganan pertama pada gigitan ular. Setelah melakukan imobilisasi atau membuat korban tidak bergerak, baringkan korban pada posisi aman dan nyaman. Kemudian, bidai bagian yang terkena gigitan. Pembidaian pada bagian yang terkena gigitan ini sangat penting karena adanya gerakan atau kontraksi otot pada daerah yang terkena gigitan dapat mempercepat penyebaran bisa. Maka dari itu, pembidaian ini dilakukan untuk mencegah percepatan penyebaran bisa tersebut. Semakin luas area pembidaian semakin baik, karena memperluas area imobilisasi. Pakailah barang bersifat kuat namun ringan untuk membidai, seperti kayu, karton, pelepah pisang, dan barang lain. Hal terpenting lainnya, hindari tindakan berlebih, terutama pada area gigitan ular. Insisi atau penyobekan kulit, memijat, dan pemberian ramuan, hal tersebut dapat menyebabkan infeksi dan meningkatkan penyerapan bisa, bahkan menyebabkan pendarahan. Setelah semua hal tersebut dilakukan, segera pergi ke rumah sakit terdekat, dengan catatan tetap meminimalisir gerakan korban. Melepaskan bidai sebaiknya dilakukan saat korban telah mendapat pertolongan lanjutan di rumah sakit. Selanjutnya, penanganan pertama pada gigitan ular tidak berbisa. Biasanya, gigitan ular tidak berbisa merupakan luka terbuka. Bersihkan luka dengan betadin dan kasa steril. Jika terjadi pendarahan, tutup luka dengan kasa, kapas, atau pembalut. Tekan area luka, kemudian posisikan lebih tinggi daripada jantung. Jika pendarahan belum berhenti, tambah kasa atau kapas sebanyak mungkin. Tekan dan tinggikan, serta ikat kuat bagian atas luka menggunakan sehelai kain. Saat diperlukan pergantian kasa, cukup lepas lapisan luarnya, dan jangan melepaskan lapisan dasar yang menempel di luka, meskipun sudah basah terkena darah, karena dapat menyobek jaringan dan membuat pendarahan terjadi kembali. Pengetahuan tentang ular sangat bermanfaat bagi pekerja sawit di Kalimantan. Adanya pengetahuan dasar seperti fakta dan P3GU dapat membantu para pekerja sawit mengenal ular dan menghindari hal-hal buruk yang dapat terjadi, serta memahami apa yang harus dilakukan saat berada di kondisi genting. Mari waspada terhadap ular, namun jangan sembarangan membunuh ular, mengingat kehadirannya memiliki peran penting bagi ekosistem di lingkungan kita. Saya, Wendy Talita Zahra, izin mengundurkan diri. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ular Indonesia.